Bab 1626, Gayung Bersambut. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketika dia mendengar ini, Wu Ming dan Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Wu Ming yang terburu nafsu mau tidak mau berkata dengan lantang, Penatua Hao, Anda salah, naskah Lin Lang Zhen Jie kami hanya berisi sebagian besar jilid kedua, dan tidak ada jilid pertama, dan sama sekali tidak cocok untuk buku itu. Pembudidaya pemurnian gas Si, semua orang di sini hari ini tahu semua tentang interpretasi sebenarnya dari Gunung Lingjiu kami. Bukankah perkenalan Anda menyesatkan semua orang? Petik 2. Hao Qingsong telah menerima suara dari Shao Qingyang untuk memahami semuanya, jadi reaksi Wu Ming adalah miliknya ekspektasi. Hao Qingsong tersenyum dan berkata, kepala Wu Shao sedikit gelisah. Solusi sebenarnya yang diperkenalkan oleh lelaki tua itu bukan dari Gunung Lingjiu, tetapi oleh penganut Tao lain yang untuk sementara waktu diserahkan ke pelelangan. Orang tua itu telah memastikan bahwa itu adalah memang isi lengkap jilid pertama dan jilid kedua, perkenalan lelaki tua itu tidak bocor. Ucapan Hao Qingsong seperti sebuah bom, tetapi itu adalah batu yang menimbulkan ribuan gelombang, dan para biksu yang berpartisipasi dalam pelelangan semuanya kaget. Terutama Wu Ming dan Luo Feng, matanya melebar dan wajah mereka tampak luar biasa. Setelah pulih, Wu Ming, yang memiliki temperamen panas, langsung meledak, dan dia berteriak, Hao Qingsong, apa maksudmu dengan sekte daun tumbang? Kami sengaja mempermalukan Gunung Lingjiu kami. Solusi sejati Lin Lang kami akan segera diambil. Nah, hasilnya kalian baik-baik saja, dan untuk sementara masukkan salinan lain dari interpretasi yang sebenarnya. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Petik 2. Hao Qingsong berkata dengan tidak tergesa-gesa, kepala Wu Shao sepertinya telah salah memahami kami adalah platform komunikasi yang diselenggarakan oleh para penganut Tao secara spontan. Ini hanya giliran kami yang mengambil alih tahun ini. Selama tidak ada masalah dengan lotere, kami tidak dapat menghentikannya memasuki proses lelang tanpa alasan. Benarkah setelah nenek moyang Anda menyampaikan solusi sebenarnya dari Lin Lang, teman-teman lain tidak berhak menyampaikannya? Penafsiran sebenarnya dari Lin Lang yang disampaikan oleh Tao Yu juga berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Tua Lingjiu tadi. Juga dikatakan bahwa naskah ini merupakan jilid pertama dan kedua yang lengkap. Arti, kata-kata Hao Qingsong secara alami adalah sisa-sisa Gunung Lingjiu, yang tidak sebanding dengan naskah yang dilelang oleh orang lain. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun maknanya sudah jelas. Wu Ming bahkan lebih malu dan dengan marah berteriak, lalu kenapa lot yang diserahkan sementara itu dilelang sesaat sebelum naskah kita hendak dilelang? Bukankah ini menghalangi jalur keuangan kita? Apakah ada suatu kebetulan bahwa Hao Qingsong, kamu masih berani mengatakan bahwa dia tidak disengaja? Hao Qingsong melihat ke kanan, dan berkata, Wu Shao, kepala Guizhong datang ke kota Suangqing kemarin lusa. Sepertinya kami tidak punya apa-apa untuk dihibur. Lagi pula, saya punya hubungan dengan Wu Zhang. Anda selalu menelepon saya dengan nama saya, apakah teman-teman tahu Wu Tiansheng mengajar anak-anak dengan cara ini? Petik 2. Ini secara langsung mengatakan bahwa Wu Ming tidak memiliki guru. Ada semburat merah dan putih di wajah Wu Ming, dan dia mencibir. Kamu tidak peduli dengan sisi kiri dan kanan. Jika dia bukan Luo Yezongmu yang melakukan terlalu banyak hal, apakah aku sangat marah? Hao Qingsong tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, dengan mempertimbangkan Wu Shao, mengapa kami tidak memblokir uang Anda? Kami sengaja menempatkan manuskrip yang jelas lebih lengkap ini di tanah berharga Anda dan melelangnya. Tidak adil membeli Tao salinan manuskrip Guizhong dengan harga tinggi. Akankah penganut Tao lain juga mulai mempertanyakan keadilan kita? Kita tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak penganut Tao untuk menjaga kekayaan Gunung Lingjiu Wu Shao. Kami, Luo Yezong, mengadakan pelelangan, tapi kami ingin menjadi layak di hati kami dan tidak berharap semua orang mengerti. Jika Tuan Wu Shao ingin salah memahami kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bisakah kamu tolong kepala Wu Shao tenang dan tidak mengganggu urutan normal pelelangan? Petik 2. Pernyataan Hao Qingsong masuk akal dan beralasan. Bahkan Xia Ruofei, yang sedang duduk di dalam kotak dan tersenyum dan menonton pertunjukannya, mau tidak mau mengacungkan jempolnya. Pantas saja Shao Qingyang akan mengatur agar Hao Qingsong memimpin lelang ini.
Orang tua itu masih memiliki dua kuas, setidaknya kefasihannya jauh lebih kuat dibandingkan banyak biksu yang hanya fokus pada kultivasi. Wu Ming benar-benar tercengang dengan ucapan Hao Qingsong. Yang lebih serius lagi, para biksu lain yang hadir juga berpendapat bahwa ada yang lebih baik. Siapa yang menginginkan produk cacat? Jika Lin Lang benar-benar menafsirkan jilid pertama dan jilid kedua, dan masih lengkap, serta jilid pertama cocok untuk para praktisi masa pemurnian gas, dan informasinya tidak berlebihan, maka nilai naskah ini tidak diragukan lagi, jauh lebih tinggi dari Gunung Lingjiu. Bagaimanapun, di dunia budidaya saat ini, periode pemurnian gas adalah tulang punggung Zhongmen. Selain itu, volume pertama dan volume kedua bertambah, dan bahkan biksu Jindan pun dapat memperoleh manfaat yang besar. Luo Feng, yang berada di kotak yang sama dengan Wu Ming, menutup alisnya. Dia tidak berbicara pada awalnya, tetapi otaknya berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Baru setelah Wu Ming diambil kembali oleh Hao Qingsong dia tidak merendahkan diri, dia tiba-tiba berkata dengan keras, "Penatua Hao, Luo Mou memiliki sesuatu yang tidak diketahui, dan berharap Penatua Hao memberi nasihat." Hao Qingsong mengangkat alisnya sedikit, dan berkata pelan, "Apakah itu Penatua Lingjiusan Luo? Ada saran, tolong beritahu saya." Hao Qingsong diam-diam waspada dan berkata bahwa pemuda Wu Ming yang tertegun tidak sulit untuk dihadapi sama sekali. Yang paling sulit adalah rubah tua seperti Luo Feng. Luo Feng berkata dengan ringan, "Sudah diketahui umum bahwa penafsiran Lin Lang yang sebenarnya tentang Gunung Lingjiu kita telah sangat membantu pengembangan spiritual para biksu Jindan. Hal ini telah ditunjukkan dengan jelas. Namun kemunculan tiba-tiba ini juga disebut Lin Lang Zenji. Siapa dapatkah menjamin bahwa itu adalah manuskrip asli? Benarkah Sekte Daun Jatuh telah membacanya sebelumnya?" Petik 2. Hao Qingsong tersenyum sedikit dan berkata, "Penatua Luo tertawa, kami tentu saja tidak dapat menangani banyak latihan bertanggung jawab jika latihan tersebut bocor." Luo Fengzui bergerak sedikit dan berkata, "Karena itu masalahnya, sebagai penyelenggara, Guizhong tidak dapat menjamin keaslian dari tanah asli ini. Jika ada penganut Tao yang penuh harapan, dia mengambil apa yang disebut harga tinggi ini." Setelah menyadari naskah, Lin Lang menemukan bahwa dia tertipu dan hanya bisa mengakui bahwa dia kurang beruntung dan serius. Jika ada orang kecil yang melihat celah ini di masa depan, dia akan sering menggunakan trik ini untuk menipu batu roh di lelang mendatang. Bukankah terlalu sulit untuk kita waspadai? Pernyataan Luo Feng penuh makna di mana-mana, mengambil tautan yang paling mudah, dan terus-menerus menekankan kata-kata, apa yang benar dan salah sulit untuk dibedakan, tentu saja membuat para biksu hadir sedikit lebih waspada dan ragu. Hao Qingsong terlihat sedikit lesu, dan berkata dengan senyum yang kuat, "Elder Luo, agak khawatir, meskipun kami belum memeriksa isi naskahnya, kami telah meninjau teman-teman Dao yang mengirimkan undian. Anda bisa langsung mengikuti pelelangan proses dengan latihan." Luo Feng tampaknya telah melihat awal kemenangan, dan dia secara alami mengejar kemenangan. Lagi pula ucapan Penatua Hao tidak bagus. Banyaknya latihan lotere tidak bisa dilihat. Ini celah besar. Kalau tidak akan ada dua salinan Lin Lang hari ini. Saya sangat memahami lelucon seperti manuskrip. Jika masalah ini adalah tidak jelas, saya pikir Anda tidak perlu takut untuk membelinya. Petik 2. Belum lagi, ucapan Luo Feng benar-benar menimbulkan kekhawatiran beberapa biksu, dan beberapa biksu yang awalnya tertarik dengan antusiasme juga menjadi lebih tenang. Hao Qingsong merasa sedikit malu, Luo Feng mengejarnya tidak terduga, tetapi ketika Shao Qing yang mengiriminya suara, dia berkata bahwa Gunung Lingjiu mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi pemilihan bintang akan menyelesaikannya dengan dirinya sendiri. Karena itu, Luo Feng telah memaksanya ke pojok, dan orang-orang yang memilih Sekte Bintang masih diam saja. Memikirkan hal ini, Hao Qingsong mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke kotak No. 20. Di kotak No. 20, Luo Qingfeng memandang Xia Ruofei dengan sedikit khawatir, dan berkata, "Tuan, Luo Feng ini agak sulit untuk kusut." Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Emas sejati tidak takut api, dia hanya sekarat." Setelah berbicara, Xia Ruofei mengedipkan mata ke arah Luo Qingfeng, dan membuatnya memperhatikan untuk tidak berbicara, dan kemudian melepaskan penghalang isolasi suara dengan lambaian tangannya, dan berkata dengan keras, "Kata-kata Penatua Luo sangat konyol.
Apakah itu, nasib Gunung Lingji Anda tidak pantas naskah? Mengapa penafsiran kami yang sebenarnya terhadap Lin Lang menghadapi banyak keraguan, dan penafsiran Anda dapat difoto dengan sungguh-sungguh? Ini hanya pejabat Suzu yang membakar, tidak mengizinkan orang untuk menyalakannya. Gunung benar-benar sombong. Pernyataan Xia Ruofei sama saja dengan mengakui secara langsung bahwa 2 jilid solusi sebenarnya Lin Lang diserahkan oleh Xing Zonzong. Setelah mendengarkan ini, para biksu yang berpartisipasi dalam pelelangan mau tidak mau memperlihatkan ekspresi lucu. Tepat setelah biji itu, Gunung Linjiu dan Xing Xingzong patah kepala, meskipun Wu Ming akhirnya dengan bangga menyatakan bahwa dia mendukung Yin mengambil Sekte Bintang, tetapi banyak orang masih berpikir bahwa Wu Ming mengaku karena anggaran. Dan tak lama kemudian, pernyataan fasih Wu Ming membuat pemilihan Zonzong menjadi masalah yang tidak kecil. Bisa dibilang kedua partai hari ini terjepit. Pada saat ini, Xing Zonzong mengeluarkan manuskrip Lin Lang Zenji, dan membawa potongannya ke Gunung Lingjiu, yang bahkan lebih populer. Tentu saja, beberapa biksu sedang memikirkan apakah mereka akan memilih Sekte Bintang untuk tujuan jiusan jiwa yang menjijikkan dan jahat, jadi mereka keluar seperti ini. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Hanya dengan memilih Sekte Bintang saja sudah ada manuskrip yang memiliki interpretasi yang benar. Saya belum pernah mendengar ada yang berkata. Oleh karena itu, Xia Ruofei secara langsung menunjukkan identitasnya, dan itu benar-benar membuat banyak biksu meragukan keaslian jilid pertama dan jilid kedua Lin Lang Zeng. Ketika dia mendengar suara Xia Ruofei, Wu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengapa kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak disengaja ketika kamu memilih Sekte Bintang? Keluar dan tembak, saya pikir kamu di sini untuk membuat masalah. Wu Ming yang duduk di samping Luo Feng baru saja membuka mulutnya dan ingin berbicara tanpa melalui otak. Namun, Luo Feng berulang kali melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Luo Feng melirik Wu Ming, lalu berkata dengan lantang, jika Xia Daoyou memiliki cara untuk membuktikan keaslian manuskrip Anda, meskipun ada buktinya, Gunung Lingjiu kami juga optimis dengan keberhasilannya. Apakah Anda akan bertaruh? Xia Daoyou, jangan khawatirkan dia. Petik 2. Pikiran Luo Feng sangat sederhana. Sekarang mereka benar-benar berada di atas angin. Selama tidak ada variabelnya, para biksu yang harus datang ke pelelangan akan mengambil sikap wait and see karena keraguan di hatinya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak ingin mendapat kejutan apapun, dan bahkan bertaruh pada taruhan Xia Ruofei. Terus terang berarti mengubahnya dengan hal yang sama. Luo Feng benar-benar memahami temperamen Wu Ming, jadi dia menghentikan pidato Wu Ming tepat waktu, jika tidak, Xia Ruofei mungkin berhasil. Xia Ruofei tersenyum percaya diri dan berkata, meskipun Penatua Luo mengatakannya dengan baik, pada kenyataannya, kita tahu bahwa kita tidak memiliki masalah dalam memilih Lin Lang Zenjie dari Xing Zonzong. Karena Penatua Luo tidak berani berjudi, lupakan saja itu. Petik 2. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak menghentikan Wu Ming. Wu Ming telah mencekik perutnya, di mana dia bisa menanggung ejekan Xia Ruofei. Dia berdiri dan berteriak, siapa bilang kita tidak berani berjudi? Katamu, bagaimana cara berjudi? Luo Feng menghentakkan kakinya dan berbisik tak berdaya, Wu Shao, orang yang memilih Sekte Bintang jelas sedang menggali lubang dan menunggu kita untuk terjun. Kita telah terkena penyakit tipus mutlak, jadi mengapa repot-repot? Wu Ming berkata dengan dingin, Paman Feng, saya tidak memiliki banyak tikungan dan tikungan seperti Anda. Saya tahu bahwa pihak lain telah memprovokasi, dan ini akan membebani leher kita. Jika Anda menghindarinya secara membabi buta, dan mengecilkan kepalamu kura-kura apa bedanya? Lagi pula, aku hanya sedikit mudah tersinggung dan aku tidak bodoh. Tidak peduli apa yang ingin dia pertaruhkan. Jika itu benar-benar konyol, belum terlambat bagi kita untuk menolak. Petik 2. Luo Feng menoleh untuk memikirkannya, tapi alasannya sama. Terlebih lagi, Wu Ming mengucapkan semua kata-katanya. Dia akan mengambilnya kembali saat ini, bukankah dia akan memukul wajahnya sendiri? Pada saat ini, Xia Ruofei dari kotak nomor 20 bertanya dengan keras, apa saran yang dimiliki Penatua Luo? Siapa yang Anda dengarkan di Gunung Lingjiu? Kami sangat bermasalah. Luo Feng tampak dingin dan berkata dengan ringan, jika Xia Daoyou hanya ingin memisahkan kita dari Gunung Lingjiu, aku khawatir dia akan menjadi penjahat.
Pendapat Kepala Wu Shao secara alami mewakili pendapat seluruh Gunung Lingjiu. Haha, kalau begitu aku akan bicara tentang perjudian. Xia Ruofei tersenyum acuh tak acuh, ini sangat sederhana, saya akan mengusulkan rencana yang disetujui semua orang, untuk membuktikan bahwa, Lang Lang Zhenjie, kita tidak ada masalah. Jadi mari kita bertaruh pada keaslian dua jilid, interpretasi sejati Ling Lang, bahwa kami memilih Xing Zonzong. Jika benar, kami secara alami akan menang, jika tidak, Anda akan menang. Penatua Luo, apakah Anda berani menerima taruhan ini? Luo Feng tersenyum tipis dan berkata, pertama, bagaimana Anda membuktikannya? Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan percaya diri, rencana kami adalah dua jilid naskah, Lang Lang Zhenjie, dilelang secara normal. Teman-teman Dao yang akhirnya mendapatkan naskah dalam pelelangan dapat datang ke kotak kami No. 20. Isinya, termasuk banyak pengalaman kultivasi yang tidak dicatat dalam manuskrip, dapat dianggap sebagai hadiah gratis. Baik itu isi jilid pertama periode pemurnian gas atau isi jilid kedua periode Jindan, kami akan mengajari Anda. Teman-teman semuanya kuat, dan setiap sekte memiliki biksu Jindan yang datang. Agaknya, latihan palsu, tidak mungkin dilakukan. Terlebih lagi, kita semua sedang berlatih. Dan saya bisa berjanji, jika Anda belum berlatih Tao teman-teman sebelumnya, setelah mendengarkan penjelasan saya, Anda akan langsung merasakan sesuatu. Petik 2. Begitu ucapan Xia Ruofei keluar, banyak biksu yang sadar kembali. Kata-kata Xia Ruofei penuh percaya diri. Sepertinya dia tidak sengaja membuat masalah. Karena menurut rencana Xia Ruofei, tidak mungkin menjadi bingung. Jika ada masalah dengan naskahnya, akan segera ditangkap. Wajah Luo Feng sedikit berubah, dan pikirannya berubah tajam. Tiba-tiba dia merasakan kilatan aura, dan berkata sambil mencibir, kata-kata Xia Daoyou buruk. Luo mau mengakui bahwa jika dia mengikuti metode Xia Daoyou, dia benar-benar bisa bermain sampai batas tertentu. Fungsi, tapi itu hanya membuktikan bahwa dua volume latihan yang Anda berikan efektif. Faktanya, efeknya juga membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih untuk menarik kesimpulan secara bertahap. Yang paling penting adalah Anda tidak dapat membuktikan bahwa ini adalah solusi sebenarnya. Jika Anda sengaja menyerang kami Gunung Lingjiu, Anda melakukan latihan budidaya spiritual lagi dan mengubah nama menjadi Lang Lang Zhenjie. Bagi penganut Tao yang belum mempraktikkan praktik ini, tidak ada cara untuk menilai. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu, menurut Penatua Luo, masalah ini tidak ada solusinya sama sekali. Tetapi bagaimana, interpretasi sejati Ling Lang, Anda tentang Gunung Lingjiu membuktikannya. Pergi ke Gunung Lingjiu di masa depan dan bandingkan dengan aslinya. Haha, sekalipun itu palsu, aku tidak tahu penganut Tao Malang mana yang mengambilnya, artinya, itu baru saja dikembalikan ke batu roh, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu di pelelangan, tapi karena batu roh dilemparkan ke sisa Anda di gulungan, apa yang harus saya lakukan jika partikelnya tidak terkumpul? Metode kami dapat digunakan untuk menilai keasliannya di tempat. Jika ada masalah dengan lot tersebut, Daoyou yang mengambil kami naskahnya tidak hanya akan hilang, tapi juga mendapat kompensasi 10 kali lipat. Apa, mana yang lebih baik atau lebih buruk? Saya ingin memiliki pendapat di hati para penganut Tao di sini. Petik 2. Wajah Luo Feng tenggelam, dan berkata, Xia Daoyou pintar sekali, dan yang hitam bisa dikatakan putih. Masih ada cara untuk membuktikan keaslian naskahmu. Luo Feng sebenarnya sangat tidak berdaya. Situasi awal yang baik adalah karena Wu Ming ingin mendengarkan pertaruhan pihak lain, tetapi dibalikkan oleh Xia Ruofei. Dia harus mengakui bahwa rencana Xia Ruofei yang serius dan salah, terutama kompensasi batu roh 10 kali lipat, sangat meyakinkan, dan itu pasti akan membuat banyak biksu yang memalukan mengambil keputusan ulang. Lagi pula, jika ada masalah dengan dua jilid naskah ini, itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk bersaing memperebutkan naskah Gunung Lingjiu berikutnya, dan juga dapat menerima kompensasi 10 kali lipat dari harga transaksi, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Luo Feng bahkan merasa, karena janji kompensasi 10 kali lipat ini, harga dua jilid naskah dari Sekte Xingzong akan meningkat pesat jika dilelang sekarang. Dalam hal ini, ia tidak bisa bertahan dengan tegas, tetapi harus mengambil inisiatif menyerang. Faktanya,
Luo Feng masih tidak percaya bahwa Sekte Pemetik Bintang benar-benar dapat menghasilkan Linlang Zhenjie. Lagi pula, sebagian besar latihan yang digali dari reruntuhan perbaikan kuno ini terisolasi, terutama kualitas Linlang Zhenjie, latihan kelas 1 yang sangat bagus, bagaimana bisa merusak jalan. Kebetulan memilih Sekte Bintang, Luo Feng yakin kemungkinan ini sangat rendah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia juga curiga kuat bahwa Sekte Pemetik Bintang dilelang dengan metode kekuatan spiritual yang sama baiknya, yang diubah menjadi Linlang Zhenjie, dengan tujuan mencegah Gunung Lingling. Oleh karena itu, jika mereka menilai keasliannya berdasarkan metode yang dikatakan Xia Ruofei, mereka mungkin akan mengambil risiko. Naskah Gunung Lingjiu selanjutnya tidak mudah untuk dijual. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, sepertinya Penatua Luo sudah punya rencana, lalu Xia Mou mendengarkannya. Luo Feng dengan dingin mendengus dan berkata, sederhana sekali. Saya jamin sama sekali tidak ada masalah dengan manuskrip Gunung Lingjiu. Dalam manuskrip 2 jilid dari Xingzong, ada juga jilid kedua, penjelasan sejati Linlang. Jika seorang Daoyou mengambil manuskrip yang disebut Linlang Zhenjie, kami bersedia memberikan manuskrip kami dan membandingkannya dengan manuskrip Xingzong baris demi baris, halaman demi halaman. Jika benar-benar konsisten, maka kita tentu saja mengakui keaslian manuskrip dari Sekte Pemetik Bintang. Agaknya semua penganut Tao harus lebih mendukung rencana ini. Lagi pula, Linlang Zhenjie, kita di Gunung Lingjiu hampir tidak diketahui dalam praktiknya dunia. Saya tidak tahu. Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan ringan, jika kita mengikuti metode ini, kita pasti akan gagal dalam memilih Sekte Bintang. Luo Feng berbahagia di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, mengapa? Xia Daoyou bersalah. Kami bersedia memberikan naskah kami untuk perbandingan secara gratis, untuk berbagi kekhawatiran para Daois. Xia Daoyou seharusnya senang. Bukan itu yang Anda katakan baru saja. Apakah Linlang Zhenjie penuh percaya diri pada keasliannya? Luo Feng lebih percaya diri dengan penilaiannya sendiri, dan sangat mungkin bahwa pemilihan Sekte Bintang digantikan dengan metode yang berbeda. Dan kata-kata Xia Ruofei selanjutnya membuat Luo Feng hampir meledak. Begitu Xia Ruofei mengatakan ini, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. 5 botol Jukidan pada pembukaannya bisa dikatakan sukses menarik perhatian semua orang. Banyak orang yang berspekulasi perusahaan mana yang disediakan Kikidan ini. Tanpa diduga, pemilihan Sekte Bintang yang tidak disengaja benar-benar diakui. Kamu punya Kidan seperti itu? Luo Feng mau tidak mau bertanya. Hao Qingsong di meja lelang utama berkata langsung, saya dapat membuktikan bahwa Kikidan pada pembukaan memang disediakan oleh Xingzong. Sebagai penyelenggara, Luo Yezong berkewajiban menjaga rahasia klien, tetapi ketika orang lain mengatakannya atas inisiatif mereka sendiri, Hao Qingsong tentu saja tidak perlu mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, Hao Qingsong sangat berharap agar manuskrip Xingzong berhasil dilelang, sehingga juga bisa mendapatkan manfaat yang besar. Kata-kata Hao Qingsong benar-benar sebuah palu yang nyata. Luo Feng tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi, Jukidan, yang secara pribadi diidentifikasi oleh Sun Tianfeng, jelas tidak salah. Gunung Lingjiu mereka juga memiliki banyak biksu selama masa pemurnian gas, termasuk Wu Ming, tuan muda yang masih dalam masa pemurnian gas, yang tentu saja merupakan hal yang baik. 30 kapsul setara dengan 1,5 botol. Jika Wu Ming digunakan sendiri, dapat digunakan dalam waktu singkat. Namun, Luo Feng tidak puas hanya dengan memenangkan 30 Kikidan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, 30 kapsul terlalu sedikit, naskah kita ditarik dari pelelangan, dan puluhan ribu batu roh hilang. Xia Ruofei bertanya dengan ringan, Penatua Luo berpikir, berapa banyak yang cocok? Luo Feng tersenyum tipis dan berkata, Xia Daoyou seharusnya sangat jelas. Jika kami tidak mencampur-adukkan masalah ini, Anda tidak memiliki cara untuk membuktikan keaslian kedua jilid latihan itu, dan para penganut Tao yang hadir tidak dapat yakin untuk membelinya. Jadi, semua keuntungan bertaruh ada pada Anda. Petik 2. Seandainya naskahku tidak sesuai dengan naskah Gunung Lingjiu, haruskah kita kehilangan istri kita dan menghancurkan para prajurit? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, kata-kata ini tidak perlu diucapkan, karena Penatua Luo masih berbicara.
tentu saja saya ingin membuat taruhan ini, itu tidak lebih dari masalah taruhan. Kami telah menyia-nyiakan banyak hal waktu untuk semua orang. Mengapa Penatua Luo bahagia? Tanda tanya. Luo Feng berkata, jika kami menang, kami tidak menginginkan Jukidan, tetapi Anda memiliki resep untuk menyempurnakan Kikidan ini. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng di sekitarnya saling melirik, dan kemudian menunjukkan senyum menghina, berkata, Penatua Luo memiliki nafsu makan yang besar. Hanya volume hak lelang yang bobrok, hanya ingin mempertaruhkan resep yang berharga. Petik 2. Xia Daoyou dapat memilih untuk tidak bertaruh. Luo Feng sepertinya menenangkan Xia Ruofei. Kenapa tidak bertaruh? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tetapi taruhannya tidak sama. Jika Penatua Luo ingin mengganti resep, haruskah Anda membayar lebih jika kalah? Apa lagi yang kamu mau? Luo Feng bertanya. Selain sisa-sisa, Lang Lang Zhenjie, kamu yang keluar dari lelang ini, kami akan kehilangan 50.000 batu roh tambahan. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu, ini adalah kondisi terakhir saya, jika Anda tidak memiliki pendapat, maka taruhan saja. Jika Anda tidak setuju, Anda belum mengatakan apa-apa tentang itu. Naskah kami biasanya akan berpartisipasi dalam pelelangan, dan saya pikir akan selalu ada teman-teman Tao yang mengetahui barangnya. Saya tidak perlu membuktikan apapun. Petik 2. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Xia Ruofei tidak tampak seperti gertakan. Namun jika dilihat secara rasional, kemungkinan bahwa Xing Xingzong juga memiliki Lin Lang Zhenjie sangat rendah, ditambah lagi ada konflik antara keduanya sebelumnya. Jika dia hanya bertaruh pada Lang Lang Zhenjie, mereka untuk menarik diri dari pelelangan, dia tidak akan terlalu khawatir. Sisa-sisa lelang kemungkinan besar akan dilelang atau dijual dengan harga murah, sehingga sebenarnya mereka tidak akan membayar terlalu mahal untuk taruhan tersebut. Namun jika Anda menambahkan 50.000 batu roh, dampaknya akan sedikit lebih besar. Jika mereka kekurangan pendapatan dari lelang, Lang Lang Zhenjie, anggaran mereka akan membengkak. Jika mereka kehilangan 50.000 batu roh lagi, mungkin ada perbedaan ratusan ribu batu roh dari luar. Artinya mereka telah mengundurkan diri dari persaingan memperebutkan harta karun itu. Tentu saja, jika Anda menang, sisa volume, Lin Lang Zhenjie, tidak hanya dapat dijual dengan harga lebih tinggi, tetapi juga memiliki resep yang berharga. Di masa depan, Gunung Lingjiu akan dapat menghasilkan banyak uang dengan menjual Jukidan penuh. Bisa dikatakan returnnya sangat kaya dan menarik, serta risikonya juga cukup besar. Luo Feng masih mempertimbangkan pro dan kontra, dan Wu Ming di sampingnya sudah cemas. Wu Ming berbisik, Paman Feng, apa yang kamu pikirkan? Berjanjilah padanya, kita tidak boleh kalah. Dia memberi kita resep secara cuma-cuma. Luo Feng diam-diam tersenyum pahit dengan cara yang begitu sederhana. Namun, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menahan godaan dari resep Kikidan. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, ya, itu milik Yixia Daoyou. Kami bertaruh Gunung Lingji kami. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, segar. Kami tentu saja bersedia menemani Xing Zongzong. Kemudian Xia Ruofei berkata kepada Hao Qingsong di tempat pelelangan utama, Penatua Hao, tolong ganggu daun-daun yang jatuh sebagai saksi bagi kami. Hao Qingsong tertawa dan berkata, tidak masalah, ini adalah kehormatan kami, dan begitu banyak teman yang hadir di tempat kejadian telah menyaksikannya dengan telinga saya sendiri. Saya yakin Anda berdua tidak akan pernah bisa menerima kata-kata Anda. Semua orang adalah saksinya. Terima kasih, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Hao Qingsong mengangguk dan berkata, karena tidak ada keraguan lagi, maka kami akan mulai melelang volume pertama dan kedua dari naskah Lin Lang yang disediakan oleh Xing Zongzong. Ngomong-ngomong, ada sedikit lupa diperkenalkan kepada Anda, karena kedua jilid naskah ini berasal dari awal, dan kedua jilid tersebut sudah lengkap, sehingga tidak hanya para biksu pada masa pemurnian gas saja yang dapat langsung mengamalkan jilid pertama, bahkan para biksu pada masa Jindan juga dapat berdasarkan pada isinya, dua volume dibudidayakan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pelelangan di bawah ini. Harga awal dari dua volume naskah, Lang Lang Zhenjie, adalah 30.000 keping batu roh, dan setiap kenaikan harga tidak terjadi, kurang dari 500 keping batu roh. Kamu bisa menawar. Petik 2.
31.000, 32.000, 32.500, 35.000, titik. Harga di layar lebar mulai naik dengan cepat, setiap kali muncul, itu berarti seseorang menaikkan harganya lagi. Laju kenaikan harga cukup besar. Kecuali beberapa yang bertambah 500 yuan, banyak lainnya yang bertambah 1 atau 2.000 batu roh. Setelah beberapa saat, harga yang ditampilkan di layar lebar sudah mencapai 50.000 batu roh. Ini merupakan harga lelang tertinggi pada lelang hingga saat ini. Dan harganya masih naik, tetapi laju perubahannya perlahan melambat, yang berarti beberapa orang keluar dari kompetisi dengan bijak, tanpa mengetahui harapan atau anggaran, dan para beku yang masih berkompetisi, juga karena harga, Anda harus berpikir tentang setiap tawaran. Xia Ruofei tidak menyangka Dajia begitu antusias. Bahkan Luo Feng dan Wu Ming di kotak 15 tercengang, ini jauh lebih populer daripada naskah mereka sendiri. Menurut ekspektasi mereka, salinan, Lang Zhenjie, mereka hampir dapat menembakkan sekitar 50.000 batu roh. Melihat situasinya sekarang, manuskrip Xingzonzong mencapai 50.000 batu roh dengan sangat cepat, dan harga transaksi akhir jelas jauh lebih dari itu. Luo Feng segera ingin memahami bahwa sambungan tersebut sebenarnya setara dengan bantuan Ling Jiusan untuk memilih klan bintang. Kontrak taruhan mereka setara dengan jaminan dukungan. Naskah-naskah itu benar, dan cukup hemat biaya untuk membelinya dengan 50 atau 60.000 atau bahkan 7 atau 80.000 batu roh, dan jika manuskrip Xingzong palsu, tidak akan ada kerugian, dan bahkan mungkin mendapat sedikit kompensasi 100.000 batu roh tidak akan pernah hilang. Jadi setiap orang tidak perlu khawatir sama sekali, dan penawaran secara alami akan menjadi lebih menyenangkan. Setelah Luo Feng ingin mengerti, dia juga sangat tidak mau, tapi dia segera memikirkannya dan diam-diam berkata, "Hah. Sekarang berapa banyak batu roh yang diambil itu salah? Selama naskah kedua belah pihak dibandingkan, maka akan terungkap dalam bentuk aslinya. Semakin tinggi harga transaksi, semakin besar kerugian Anda." Dengan pemikiran seperti itu, pikiran Luo Feng menjadi lebih seimbang. Di kotak No. 20, Xia Ruofei melihat angka-angka yang meningkat di layar lebar dengan gembira, dan menoleh ke Luo Qingfeng. "Qingfeng, apakah kamu tidak mengerti? Mengapa saya tiba-tiba menjadi terkenal?" Lian Juqi dan telah mengambil berinisiatif untuk mengakuinya. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan pasti punya rencananya sendiri, budak tua itu tidak mau berspekulasi." Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Karena saya berpartisipasi dalam kompetisi untuk biji itu, terutama kata-kata Wu Ming, kita ditakdirkan untuk bersikap rendah hati. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap kita. Dengan cara ini, kita hanya melakukan yang sebaliknya." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menepuk bahu Luo Qingfeng dan berkata, "Saya juga berpikir untuk memilih kasus bintang. Semakin kita terkenal, semakin tidak berani mereka yang telah menggerakkan pikiran mereka bertindak gegabah. Jika mereka bisa bertindak seperti Shao Qingyang, kesalahpahaman bahwa kita mendapat dukungan dari monster tua Yuanying di belakang kita, itu akan lebih baik. Meskipun latar belakang pemilihan bintang sangat dalam dan saya tidak takut dengan sekte itu, saya juga berharap untuk meminimalkan tekanan Anda." Luo Qingfeng menunjukkan sentuhan warna dan berkata, "Qingfeng mewakili naik turun Xingzonzong. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan menunggu sampai pelelangan selesai," kata Xia Ruofei. "Selama pesawat Yoshio lepas landas dan berangkat dengan lancar, kita berdua tidak akan khawatir. Secara alami, saya akan memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk Star Picker." "Ya Tuan," Luo Qingfeng berkata, "semua ikuti pengaturan tuannya." Di antara keduanya berbicara, harga 2 jilid manuskrip mencapai 60.000 batu roh. Setidaknya 3 atau 4 keluarga masih belum menyerah dan terus menaikkan harga. Xia Ruofei memperhatikan bahwa sepertinya ada seorang biksu dari lembah Feihua di kotak No. 6. Di kotak No. 6, Liu Manxia sedikit mengernyit dan berkata, "Meskipun harga ini tidak terlalu tinggi, Lang Zhenjie, sepadan dengan ini harga. Tetapi jika kita mengambil 2 manuskrip ini, kita mungkin tidak dapat bersaing dengan harta itu. Sekarang, Saudari Yang, ayo serahkan." Gambaran besarnya penting, berada dalam kendali penawar. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Manxia, Yang Liu menoleh dan tersenyum sedikit, berkata, "Saudari Liu,
tidak peduli berapa banyak Anda membayar, kami harus melakukan 2 jilid latihan ini. Jika Anda tidak dibatasi oleh kekuatan mental, saya khawatir untuk dikembangkan saat ini. Ini telah menembus periode akhir Jin dan 2 jilid manuskrip penjelasan sejati Linlang, ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan, yang disiapkan khusus untuk Anda oleh Tuhan tidak akan menderita itu. Yang Liu melanjutkan dengan berkata, adapun situasi keseluruhan, seharusnya tidak terpengaruh. Bukankah saya menyiapkan 50.000 batu roh? Saya menggunakannya sebagai subsidi kepada saudara perempuan saya untuk membeli ini, Linlang Zhenjie. Setelah 10 menit perebutan perselisihan, atribusi niat sementara Xia Ruofei untuk mengambil manuskrip dari 2 jilid, Lang Zhenjie, akhirnya diselesaikan. Pada akhirnya, Hao Qingsong mengumumkan harga transaksi 73.500 batu roh, menetapkan harga transaksi tertinggi baru setelah lelang dimulai. Biksu dari lembah Feiyue lah yang membuat banyak biksu Jin dan berdebar-debar. Ketika Hao Qingsong mengumumkan kesepakatan itu, Yang Liu, yang telah mengepalkan tinjunya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Dia berkata dengan penuh semangat, berhasil. Kakak, kita menang. Mungkin kesempatan kakak Jin untuk menerobos tahap selanjutnya Jin dan ada di 2 jilid naskah ini. Liu Manxia memandang Willow dengan penuh emosi, dan berkata dengan lembut, terima kasih. Meski hanya sebuah kata sederhana, namun mengandung banyak rasa syukur. Yang Liu melambaikan tangannya dan berkata, saudari-saudari, mohon jangan bersikap sopan. Kedua jilid latihan ini tidak hanya baik untuk budidaya saudari. Di masa depan, semua biksu di lembah Feiyue akan dapat berjalan di atas jalur cepat dalam hal pengembangan spiritual, menghabiskan biaya lebih dari 70.000 spiritual. Sangat bermanfaat untuk menjatuhkan batu itu. Petik 2. Yang Liu telah menjelaskan bahwa dia memiliki total 50.000 batu spiritual di rumah pribadinya, dan dia harus berkontribusi pada pengembangan spiritual, pembelian 2 jilid naskah ini. Jika Anda tidak melakukan ini, maka 100.000 batu spiritual yang sebelumnya disiapkan oleh lembah Feiyue akan menggunakan lebih dari setengahnya. Ngomong-ngomong, ada lebih dari 20.000 keping batu roh, yang diumumkan sepenuhnya untuk ditarik dari kompetisi harta karun. Diperkirakan harganya tidak begitu banyak bahkan pada harga awal. Jika Yang Liu mengeluarkan batu rohnya sendiri, akan ada lebih dari 70.000 keping batu roh di Feiyue. Meski daya saingnya jauh lebih lemah, Liu Manxia juga memiliki banyak harta berharga yang sebenarnya tidak tersedia. Batu roh ditambah harta karun untuk terus berpartisipasi dalam pelelangan, jika Anda cukup beruntung untuk mengeluarkan harta yang sangat dibutuhkan oleh juru lelang yang ditugaskan, meskipun batu rohnya sedikit lebih sedikit, mereka mungkin masih memilihnya Feiyue. Liu Manxia tersenyum dan berkata, saudari Yang, jangan terlalu senang juga, kalau Lang Zhenjie ini tidak benar. Yang Liu tersenyum dan berkata sambil tersenyum, itu berarti kita telah mendapatkan lebih dari 700.000 batu roh. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Saya hanya tidak tahu apakah saya menjual bintang pemetik, apakah itu bisa bernilai begitu banyak batu roh. Petik 2. Karena pemuda itu berani bertaruh seperti itu, dia pasti yakin. Liu Manxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ada pilihan, saya lebih suka tidak memiliki 700.000 batu roh, tetapi juga berharap 2 jilid mereka. Naskah penjelasan sebenarnya Linlang, bisa sebaik yang baru saja diperkenalkan. Petik 2. Ya, Yang Liu juga berkata dengan emosi. Liu Manxia berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Pertunjukannya baru saja dimulai. Di mata semua praktisi yang berpartisipasi dalam pelelangan, penyelesaian pelelangan manuskrip 2 jilid Xing Xingzong hanyalah permulaan, dan puncak sebenarnya masih di depan. Semua orang sangat tertarik untuk mengambil taruhan antara Xing Xingzong dan Gunung Lingjiu. Sayangnya, karena naskah latihannya sangat sensitif, tidak mungkin untuk memverifikasinya di depan mata semua orang, dan semua orang ditakdirkan untuk menunggu hasil akhirnya. Personil terkait, termasuk Biksu Gunung Lingjiu dan Biksu Feiyue yang mengambil kedua manuskrip tersebut, meninggalkan kotak mereka sesuai dengan kesepakatan dan menuju ke kotak 20 tempat Xing Zonzong berada. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng duduk dengan mantap di Diao Yutai, menunggu kedatangan Liu Manxia dan yang lainnya sambil menghitung hasil panen. Sebanyak 39.000 batu roh dipanen dari 3 harta karun yang dilelang sebelumnya,
tetapi Xia Ruofei pergi bersaing untuk mendapatkan biji misterius, dan menghabiskan 6.010 batu roh lagi, jadi dia masih memiliki sekitar 33.000 batu roh di tangannya. Dalam pelelangan dua volume manuskrip ini, karena Xia Ruofei setuju untuk meminjam konten volume pertama untuk ditonton Luo Yezong selama setengah jam, Shao Qingyang juga dengan murah hati menyatakan bahwa dia tidak akan lagi memungut komisi, sehingga 73.500 batu roh akan menjadi pendapatan murni. Dengan cara ini, Xia Ruofei sekarang memiliki sekitar 106.500 batu roh yang dapat dia gunakan. Selain itu, setelah bertaruh beberapa saat, Gunung Lingjiu kehilangan 50.000 batu roh, yang berarti batu roh sekali pakai Xia Ruofei mencapai lebih dari 150.000, sebanding dengan banyak sekte teratas yang dibawa kali ini. Ada lebih banyak batu roh. Bagaimanapun, persaingan sama sekali tidak menjadi masalah bagi cincin penyimpanan. Semua orang prihatin dengan hasil akhir Gunung Lingjiu dan perjudian pemetikan bintang, sehingga pelelangannya pun ditangguhkan. Shao Qingyang, ketua penyelenggara Luo Yezong, sebagai saksi, secara pribadi membawa para biksu Gunung Lingjiu dan Lembah Feihua ke kotak 20. Lembah Feihua berasal dari Liu Manxia dan Yang Liu. Mereka berdua menjalin hubungan dengan Xia Ruofei di dalam lift. Gunung Lingjiu secara alami adalah Luo Feng dan Wu Ming. Xia Ruofei adalah yang pertama kali melihatnya. Ke wajah sebenarnya dari keduanya. Luo Feng tampak seperti lelaki tua kurus berusia 60-an, mengenakan jubah biru tua, dan rambutnya beruban, tetapi matanya sangat tajam. Begitu dia memasuki pintu, Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng. Semua orang pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak perlu memperkenalkannya sama sekali. Luo Feng tahu bahwa orang-orang muda di depannya adalah musim panas yang memilih bintang. Dengan cara yang sama, Wu Ming menatap tajam ke arah Xia Ruofei untuk pertama kalinya, dan matanya hampir terbakar. Namun, seharusnya Luo Feng telah memberitahunya sebelumnya, jadi sepertinya ada kesulitan, tetapi tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Di sisi Fei Huagu, Liu Manxia tidak melirik Xia Ruofei begitu dia memasuki pintu, dan dia juga menyadari untuk pertama kalinya bahwa ada satu orang yang berkurang di dalam kotak Xing Xingzong, yang tertua tetapi sangat rendah, dibudidayakan biksu itu pergi. Liu Manxia diam-diam berpikir, apakah karena mereka menganggap pusat perhatian kali ini terlalu kuat, demi alasan keamanan, biarkan biksu tingkat rendah pergi dulu. Ini adalah pilihan yang bijaksana. Shao Qingyang memberikan perkenalan singkat kepada kedua belah pihak sambil tersenyum, dan kemudian berkata, karena pertaruhan sebelumnya antara Xing Zonzong dan Gunung Lingjiu tentu saja juga untuk melindungi kepentingan Fei Huagu Daoyou, jadi sekarang kita harus berurusan dengan naskah, solusi sejati, untuk penilaian. Orang tua itu, sebagai perantara, masih perlu mengkonfirmasi taruhan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum memulai. Petik 2. Setelah selesai, Shao Qingyang mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei dan Luo Feng dan yang lain, dan terus berkata, dibandingkan menurut metode yang disepakati, jika hasil akhirnya adalah naskah Xingzong benar, 00, maka tangan Gunung Lingjiu transkrip tersebut menarik diri dari pelelangan dan membayar 50.000 batu roh untuk dipetik bintang, sebaliknya, transaksi antara pengambilan bintang dan lembah Feihua tidak berlaku. Pengambilan bintang diperlukan untuk mengkompensasi 735.000 batu roh untuk lembah Feihua, dan pada saat yang sama, obat Kikidan diserahkan ke Gunung Lingjiu. Ada lagi yang perlu ditambahkan. Xia Ruofei mengangguk ringan dan berkata, tidak masalah. Liu Manxia berkata sambil tersenyum, sepertinya apapun hasilnya, kita semua tidak terkalahkan. Tentu saja, Fei Huagu kita tidak masalah. Di sisi Gunung Lingjiu, mata Wu Ming berputar dan berkata, ada yang ingin saya tambahkan. Shao Qingyang mengangkat alisnya, mengalihkan pandangannya ke Wu Ming, dan berkata dengan ramah, tolong bicarakan tentang kepala Wu Shao. Wu Ming memandang Xia Ruofei dengan bangga, dan berkata, jika sekte pemetik bintang kalah, resep yang diberikan kepada kami harus asli dan tidak boleh diubah. Tidak ada yang akan kembali kepada kita jika kita mengambil resep yang salah. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja kami menjamin ini. Saya dapat menunjukkannya kepada Anda satu persatu sesuai resep. Saya akan menyempurnakan Jukidan di lokasi untuk memastikan bahwa efek rata-rata dapat mencapai tingkat Kikidan yang dilelang pada pembukaan. Ini tidak apa-apa.
Jika Anda tidak dapat memperbaikinya dengan cara ini, itu masalah level. Luo Feng tidak menunggu Wu Ming berbicara, dan berkata langsung, Xia Daoyou kali ini cukup baik, lakukan saja. Xia Ruofei tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dalam hatinya, Anda tidak bisa mendapatkan resepnya sama sekali. Semuanya dikatakan sebagai bunga cermin dan bulan air. Ada apa? Dengan suasananya, Shao Qingyang bertanya, apakah ada pertanyaan lain? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya juga secara resmi mengonfirmasi atas nama Gunung Lingjiu bahwa saya dapat mulai memverifikasi keasliannya. Rao Siliu Manxia dan Yang Liu keduanya adalah biksu veteran Jindan, dan saat ini mereka merasa gugup. Ini terutama tentang untung dan rugi. Mereka mempunyai ekspektasi yang besar terhadap dua jilid naskah ini. Seperti yang dikatakan Liu Manxia, mereka lebih suka tidak memiliki 700.000 batu roh, karena itu berarti memilih Ling Lang Zhenjie, itu benar. Shao Qingyang berkata, karena ketiga pihak telah mengkonfirmasi, maka mari kita mulai memverifikasi keasliannya. Karena rahasia dari latihan ini terlibat, orang tua itu akan menghindarinya terlebih dahulu. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, itu oke, tolong minta kehadiran Shao Zhang untuk menjadi saksi. Wu Ming keberatan ketika mendengarnya, dan dia berkata dengan lantang, bagaimana ini bisa dilakukan? Lang Lang Zhenjie, kita bukanlah rahasianya. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan membalik tangannya untuk mengambil satu set jimat dari luar angkasa, melambaikannya, dan langsung mengatur pesona, yang menutupi semua orang di dalam pesona. Xia Ruofei berkata, Penatua Luo, Anda dapat mencoba di luar pesona untuk melihat apakah kekuatan mental dapat memata-matai situasi di dalam pesona. Luo Feng keluar dengan ragu-ragu dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk mencari tahu, tetapi menemukan bahwa pesona Xia Ruofei sangat kuat, dan tampaknya secara alami membentuk posisi yang sangat seimbang. Tidak ada tautan lemah sama sekali. Perisai kekuatan spiritual bisa dikatakan lakukan secara ekstrim. Luo Feng segera memahami niat Xia Ruofei Shao Qingyang sebagai saksi, berdiri di luar jangkauan pesona, dia bisa melihat situasi di dalam pesona dengan mata telanjang, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk memata-matai isi naskah. Pesona ini begitu kuat, bahkan jika para biksu Jindan ingin memakainya, itu tidak mudah. Dan jika Shao Qingyang secara paksa menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghancurkan pesona tersebut, semua orang secara alami akan mengetahuinya. Dengan cara ini, Shao Qingyang dapat dijadikan saksi tanpa membocorkan informasi. Luo Feng tidak bisa tidak melirik Xia Ruofei. Xia Ruofei sangat percaya diri, bisakah dia menjamin dirinya menang? Dan, anak ini masih sangat muda, prestasinya di medan perang sungguh tidak buruk. Pembentukan pesona dapat diberikan oleh para tetua divisi, tetapi teknik pengaturan susunan tidak diberikan oleh para tetua divisi. Xia Ruofei mengatur formasi dengan melambaikan tangannya, yang sangat familiar. Luo Feng tidak bisa tidak bermain drum, dan kepercayaan diri yang dia bangun di awal juga mengendur. Naskah yang dibawakan Xia Ruofei benar-benar sebuah manuskrip. Setumpuk kertas cetak 4 yang paling umum dijilid dengan staples yang paling umum, dan sepertinya penjilidannya agak terburu-buru, sehingga tidak sepenuhnya sejajar. Kata besar pertama di sampulnya adalah 4 besar karakter, penjelasan sejati Lin Lang, di baris vertikal, dan 3 karakter kecil di pojok kanan bawah, volume 2. Tulisan tangannya terlihat sangat elegan, seolah-olah dengan sedikit semangat perih, terlihat cukup nyaman, tetapi tertulis sekilas dengan pena netral. Dibandingkan dengan naskah Xia Ruofei yang belum sempurna, Luo Feng mengeluarkan lebih banyak naskah. Kertas pertama yang digunakan harus diproses secara khusus. Kertas yang agak menguning memiliki ketangguhan tinggi dan terlihat antik. Selain itu, naskah ini juga menggunakan peralatan penjilid benang dengan sangat hati-hati, dan kata-kata pada sampulnya juga ditulis dengan kuas. Naskah biasa yang sangat indah sama dengan yang dicetak. Begitu Luo Feng dan Wu Ming melihat naskah yang dibawakan Xia Ruofei, mereka semakin menegaskan dugaan mereka bahwa pria ini benar-benar mengarang naskah itu untuk sementara. Bergantung kepada, Wu Ming berkata sambil mencibir, naskah Xingzonzong benar-benar unik. Benda ini bernilai lebih dari 70.000 batu roh. Saya benar-benar membuka mata saya. Xia Ruofei berkata, pengetahuan tak ternilai harganya.
Hanya bakat dangkal yang akan membayar memperhatikan penampilan. Liu Manxia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Xia Daoyou masuk akal. Selama isi latihannya bagus, saya tidak terlalu memperhatikan bentuknya. Wu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan untuk beberapa saat, awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menyindir, namun tiba-tiba ditolak oleh Xia Ruofei. Bagi Xia Ruofei, Wu Ming dapat saling balas dendam terhadap identitasnya sebagai tuan muda Gunung Lingjiu, tetapi dalam menghadapi seri dengan ayahnya dan bahkan lebih kuat dari ayahnya, Liu Manxia, dia benar-benar takut untuk membuat waktu. Setelah makan dengan bosan, Wu Ming menatap Xia Ruofei dengan pahit dan menutup mulutnya dengan enggan. Liu Manxia secara alami tidak peduli dengan aktivitas psikologis seorang junior, dia berkata sambil tersenyum ringan, lalu saya mulai memeriksanya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Luo Feng berkata, pemecah masalah Liu Gu akan memeriksa dari halaman pertama. Jika ada perbedaan besar, harap berhenti tepat waktu. Luo Feng tentu saja tidak ingin melihat terlalu banyak harta karunnya. Jika itu tidak memaksakan kata-kata, dia bahkan tidak akan menyetujui taruhan ini. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wu Ming dengan sedikit dendam, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Liu Manxia secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Luo Feng, dan dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu wajar. Setelah selesai, Liu Manxia meletakkan kedua manuskrip tersebut di atas meja kopi di depan sofa, dan membalik halaman pertama. Mata Xia Ruofei dan Luo Feng juga secara alami beralih ke dua naskah kiri dan kanan untuk pertama kalinya. Adapun Cao Qingyang yang berdiri di luar pesona perisai, meskipun dia dapat mendengar suara semua orang dan melihat situasi di dalam pesona, hanya saja semua orang menghadap ke belakang, dan matanya tidak dapat menembus tubuh manusia. Melihat manuskrip di atas meja kopi, dia secara alami tidak dapat melihat sedikit pun isinya ketika dia tidak dapat melakukan penyelidikan mental. Ketika Liu Manxia membalik halaman pertama, Luo Feng melirik langsung ke naskah Xia Ruofei sebagai orang kepercayaan Wu Tiansheng. Mereka sendiri telah mempelajari interpretasi sebenarnya Lin Ling tentang Gunung Lingji selama beberapa tahun. Isi di dalamnya sudah familiar, jadi wajar saja tidak perlu membandingkannya, lihat saja naskah Xia Ruofei. Setelah membaca beberapa baris, hati Luo Feng tertuju pada konten Shen Xia Ruofei dengan fontnya yang khas dan elegan pada kertas cetakan keempat, yang persis sama dengan Lin Lang di Gunung Lingji mereka. Bagaimana ini mungkin? Luo Feng meratap dalam hatinya. Apakah benar-benar ada dua salinan dari solusi sebenarnya? Gunung Lingjiu hanya mendapatkan satu, dan masih belum lengkap. Luo Feng memegang secercah harapan dan terus menunduk dengan cemas. Sama, persis sama. Area otak kultivator jauh lebih berkembang daripada orang biasa. 1 baris 10 baris sangat mudah, dan isi satu halaman tidak banyak. Setelah beberapa saat, Luo Feng selesai membaca halaman pertama naskah Xia Ruofei. Isi, sedikit kepahitan di hatinya. Dari apa yang dilihatnya selama ini, naskah Xia Ruofei sama persis dengan isi awal jilid kedua Lin Lang Zhenjie yang mereka kuasai. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang berbeda, Xia Ruofei mengembalikan latihan untuk mematahkan kalimat sesuai dengan pemahamannya sendiri. Dalam kebiasaan menulis orang dahulu, tidak ada tanda baca, dan metode latihannya lebih tidak jelas. Metode segmentasi kalimat yang berbeda mungkin menghasilkan dua pemahaman yang sangat berbeda. Solusi Gonglang Zhenji jilid kedua yang diperoleh Gunung Lingjiu adalah kalimat asli yang tidak dapat diputuskan. Saat membuat naskah, Gunung Lingjiu juga disalin apa adanya. Luo Feng dengan sedih menemukan bahwa setelah naskah Xia Ruofei melewati jeda kalimat, menjadi lebih mudah untuk memahami latihannya. Bahkan ada dua jeda kalimat di dalamnya, yang tidak sesuai dengan jeda kalimat yang diterima setelah penelitian bertahun-tahun oleh Ling Jiusan. Dan Luo Feng samar-samar merasa bahwa, menurut kalimat naskah Xia Ruofei, rasionalitasnya lebih kuat. Selain itu, Xia Ruofei juga secara khusus menggambar suatu wilayah dengan garis hitam sederhana, dan menuliskan di atasnya pemahaman dan pengalaman dari beberapa poin sulit dari latihan. Di halaman pertama ini, Xia Ruofei memilih dua tempat tidak jelas untuk ditandai. Setelah Luo Feng membacanya, ada perasaan sedih. Dia bahkan diam-diam berharap Liu Manxia segera membalik halaman kedua, dan pada saat yang sama dia tanpa sadar menimbulkan sedikit rasa malu.
Sejak memasuki kotak ke-20, dia selalu seperti anti pencuri, mencegah Liu Manxia dan Xia Ruofei mencuri. Setelah mempelajari interpretasi sebenarnya dari Lin Lang dari Gunung Lingjiu mereka, siapa sangka pada akhirnya, dia mendapat banyak manfaat darinya, naskah Lin Lang Zhenjie yang memilih Sekte Bintang. Ini agak ironis. Liu Manxia tidak seperti Luo Feng, dia sangat paham dengan isi interpretasi Lin Lang yang sebenarnya. Dia harus terus-menerus membandingkan kiri dan kanan untuk memastikan apakah kontennya konstan, jadi kecepatannya pasti tidak secepat Luo Feng. Luo Feng menunggu dengan sedikit cemas di pinggir lapangan, dan Liu Manxia akhirnya bersiap untuk membuka halaman kedua. Ia baru siap membuka halaman kedua naskah Gunung Lingjiu, karena isi tiap halaman kedua naskah tersebut kurang tepat. Sebanyak ini, naskah Xia Ruofei menggunakan 4 makalah, dan bisa memuat lebih banyak konten. Liu Manxia memeriksa halaman pertama naskah Gunung Lingjiu dan menemukan bahwa halaman pertama naskah Xingzong adalah sekitar sepertiga isinya, jadi tentu saja bukan naskah Gunung Lingjiu di sebelah kirinya. Luo Feng hanya bisa terus menunggu dengan sabar, dan itu tidak mudah untuk ditunjukkan. Dia sekarang mempunyai firasat bahwa dia akan kalah taruhannya kali ini. Jika dia membayar taruhan 50.000 batu roh, daya saing Gunung Lingjiu untuk harta karun itu juga akan sangat berkurang. Pada dasarnya harapan sangat kecil. Namun, Luo Feng tidak peduli dengan hal-hal ini saat ini. Dia tidak sabar untuk melihat isi baru dari naskah Xingzong. Apakah itu pemecahan kalimat unik Xia Ruofei atau pemahaman latihan di sisi halaman? Luo Feng, seorang biksu yang telah mempelajari kebenaran selama bertahun-tahun, sangatlah berharga. Liu Manxia membaca halaman kedua naskah Gunung Lingjiu, dan akhirnya memeriksa halaman pertama naskah Xingzong. Di mata Luo Feng yang panas, tangan Liu Manxia mengulurkan tangan ke sisi kanan untuk mengambil naskah Xingzong, bersiap untuk membuka halaman baru. Saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba berkata, "Lambat." Liu Manxia berhenti, menoleh ke arah Xia Ruofei, dan bertanya sambil tersenyum, "Xia Daoyou, apakah Anda punya saran?" Meskipun hanya satu halaman konten yang telah diperiksa, harapan batin Liu Manxia terhadap naskah ini telah sangat meningkatkan konten persis seperti Gunung Lingjiu, dan ada tambahan persepsi kultivasi, dan budidaya Liu Manxia adalah bahkan jika Anda tidak punya waktu untuk melakukannya. Mendapatkan pemahaman mendetail tentang level dan visi Anda masih dapat menemukan keanehan dari latihan ini. Oleh karena itu, sikap Liu Manxia terhadap Xia Ruofei juga menjadi lebih sopan. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Liu Gu, dia tidak berani mengajar, dia hanya punya saran." "Xia Daoyou, tolong," Liu Manxia berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata, "Guru Liu Gu pasti telah menemukan bahwa area di sisi halaman tulisan tangan sebenarnya bukanlah isi dari latihan, tetapi beberapa persepsi kultivasi. Berbicara tentang persepsi ini juga sangat berharga. Itu adalah bonus dari lelang ini. Namun, karena perasaan kultivasi ini lebih berharga dan tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan konten aslinya, saya menyarankan agar selama proses pemeriksaan, area ini harus dilindungi." Petik 2. Ketika Luo Feng mendengarnya, dia hampir langsung memarahi ibunya. Orang ini terlalu pencuri ayam. Lao Su ingin belajar sedikit latihan, tapi dia punya celah. Shao Qingyang, orang di dalam kotak, tidak dapat melihat latihannya. Orang yang mengambil bintang sendiri menyediakan naskah ini, sedangkan orang-orang di Fei Huagu mengeluarkan uang untuk membeli naskah tersebut. Tentu saja, orang-orang ini tidak perlu merahasiakannya. Kemudian, orang-orang di Gunung Lingjiu lah yang akan mempertahankannya, dan isi jilid kedua hanya dapat dipahami oleh para biksu Jindan. Jika ingin berlatih harus menggabungkan isi dasar jilid pertama. Untuk pemula Wuming selama periode pemurnian gas, pada dasarnya sama dengan kitab surga, jadi tepatnya, Luo Feng lah satu-satunya yang menjaganya. Liu Manxia sendiri juga seorang biksu veteran berpengalaman, dan dia juga pemilik lembah Fei Hua. Dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali orang yang berpengetahuan. Sorot matanya menatap Luo Feng, dan dia tiba-tiba mengerti sedikit. Ketika saya memikirkan awalnya, Luo Feng masih berpikir untuk mencegah pengambilan bintang dan bahkan para biksu di lembah Fei Hua mencuri interpretasi mereka yang sebenarnya, saran Xia Daoyou sangat bagus. Terima kasih telah mengingatkan Anda. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, lalu mengingatkan sedikit,
Ya, karena naskah kita adalah jilid kedua yang lengkap, dan halaman Lingjiusan hilang, jadi pasti ada bagian dari naskah kita. Uniknya, Tuan Liu Gu sebaiknya menutupinya bagian konten ini tepat waktu. Bagaimanapun, ini adalah cara Anda membelanjakan uang untuk membeli, dan ini juga untuk melindungi hak Anda. Petik 2. Liu Manxia lebih banyak tersenyum, mengangguk dan berkata, mengajar. Setelah selesai berbicara, Liu Manxia mengambil pemberat kertas hitam dari cincin penyimpanan. Lebar pemberat kertas mirip dengan area tempat Xia Ruofei menuliskan persepsi kultivasi. Kebetulan itu digunakan untuk menutupi. Kemudian, Liu Manxia membuka halaman kedua naskah Xingzong, dan menggunakan pemberat kertas untuk menutupi area di mana persepsi kultivasi dicatat. Luo Feng diam-diam mengutuk dari samping, tetapi tidak mudah untuk menunjukkannya. Ekspresinya seperti sembelit. Tentu saja, dia tidak bisa memata-matai roh untuk memata-matai, ada beberapa biksu jin dan yang hadir, dan semua orang sangat dekat, jika dia melakukannya, dia akan segera ditemukan, itu benar-benar tidak berwajah. Namun, Luo Feng masih seperti anjing yang mencium bau siang-siang, dan tidak sabar untuk melihat naskah yang disediakan oleh Xingzong. Metode pemecahan kalimat. Meski tidak bisa makan daging, tetap enaknya minum sup. Xia Ruofei juga menemukan perbedaan naskah kedua pihak untuk pertama kalinya. Untuk bagian kalimat yang ingin dicuri pihak lain, tidak mungkin. Sehubungan dengan hasil pertempuran yang dapat segera memanen 50.000 batu roh, masih dapat diterima untuk dipelajari oleh pihak lain sedikit metode pemecahan kalimat sederhana. Faktanya, setelah memeriksa kedua halaman tersebut, Liu Manxia pada dasarnya dapat memastikan bahwa tidak ada masalah dengan praktik memilih bintang. Hanya saja permainannya antara Gunung Lingjiu dan Xingzong. Jika Anda berhenti memeriksanya sekarang, Gunung Lingjiu pasti tidak akan melakukannya. Mereka khawatir tidak ada alasan untuk kalah taruhan. Dan bagi Fei Huagu, lebih meyakinkan untuk memeriksa dari awal hingga akhir, bukan? Oleh karena itu, baik publik maupun pribadi, Liu Manxia memilih kesabaran untuk memeriksa kata demi kata. Namun, dia masih mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dan memblokir area di mana persepsi kultivasi direkam. Dan ketika dia menemukan bagian yang rusak dari naskah Gunung Lingjiu, dia akan segera memilih sekte bintang. Bagian naskah yang terkait juga diblokir. Luo Feng mengandalkan dia untuk memahami isinya, dan sering kali dapat melihat sisik dan cakar dari bagian yang rusak, tetapi terlebih lagi, semakin gatal dan tak tertahankan, dan lebih tidak nyaman daripada tidak melihat sama sekali. Rao berada jauh di dalam istananya, dan mau tak mau dia menunjukkan ekspresi yang sangat indah di wajahnya. Adapun Wu Ming di samping, dia sudah merasa malu saat ini. Meskipun dia tidak dapat memahami isi manuskrip dengan budidayanya, dia tetap mengetahui kata-katanya. Ia hanya mengetahui bahwa isi naskah di kedua sisinya sama persis. Ini berarti mereka kalah dalam permainan.